Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita ketemu lagi di pembelajaran geografi. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan kalian semua sehat dan juga dimudahkan segala aktivitasnya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan materi tentang pengetahuan dasar geografi. Ya, ini adalah materi geografi kelas 10, fase E kurikulum merdeka. Anak-anakku sekalian, jadi di dalam kurikulum merdeka ini ada yang dinamakan dengan capaian pembelajaran. Nah, di sini kita perlu tahu capaian pembelajaran dalam pembelajaran geografi fase E ataupun dalam kelas 10 ya. Nah, pada capaian pembelajaran ini terdiri dari dua, ada namanya keterampilan proses dan pemahaman konsep. Dalam keterampilan proses ini ada pada akhir fase peserta didik terampil dalam membaca dan menulis tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan fenomena geosfer. Kemudian peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide di antara kalian ya, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri ya, dengan alat bantu hasil produk sendiri berupa peta atau alat pembelajaran lainnya. Kemudian ada namanya pemahaman konsep. Nah, pada akhir fase ini, peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, berpikir kritis, dan menganalisa secara keruangan tentang konsep dasar ilmu geografi, peta, penelitian geografi, dan lingkungan geosfer, memaparkan ide dan mempublikasikan di kelas ataupun di media lain. Nah, itu ya. Namun untuk pembahasan pertemuan kali ini yang kita akan bahas adalah tentang pengetahuan dasar geografi. Nah, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran project based learning, peserta didik mampu menjelaskan perkembangan sejarah geografi, pengertian geografi, dan ilmu bantu geografi secara cermat dan teliti, serta mampu memberikan contoh penerapan geografi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita berawal dari sejarah perkembangan geografi. Anak-anakku sekalian, jadi perkembangan ilmu geografi itu dimulai sejak zaman Yunani kuno, yaitu berawal dari cerita pengalaman suatu daerah ya. Kemudian berkembang ya, melepaskan diri dari alam pikiran yang bersifat kepercayaan atau dulu dikenal dengan mitologi. Kemudian di abad ke-6 ya, ke-6 sebelum Masehi, ini berkembang ilmu pengetahuan alam didasarkan pada logika atau filsafat. Nah, dalam hal ini tokohnya adalah ada namanya Anaximenes ya, ada Thales, Herodotus, dan Aristophanes. Kemudian sejarah perkembangan berikutnya ada namanya abad ke-8 atau abad pertengahan, dan muncul juga masa namanya Renaissance. Nah, pada kondisi ini, geografi masih membicarakan tentang alam dan berbagai aspek kehidupan di permukaan bumi. Nah, dianggap sebagai petak dasar geografi fisik ya untuk abad ini ya. Nah, adapun tokoh ya pada abad ini, diantaranya ada namanya Van Unmart ya, kemudian ada Isaac Vossius tentang arus laut dunia, ada Halley ya tentang adanya angin pasat dan angin musim, ada Coache itu membahas tentang pembentukan pegunungan, ada Buffon tentang epoque ya de la nature, kemudian ada Hutton yang bukunya ini berjudul tentang Theory of the Earth. Nah, kemudian sejarah perkembangan berikutnya yaitu geografi modern ya, muncul sekitar abad ke-18. Nah, tokohnya siapa? Ada namanya Immanuel Kant atau yang dikenal dengan geografi politik ya, membagi 6 bagian, ada mathematical geografi, ada moral geografi, political geografi, physical geografi, ada mercantil geografi, theological geografi. Kemudian ada character ya,
kemudian ada Ernst Kopp ya, yang dikenal dengan kultur geografinya. Kemudian ada namanya Otto Schlüter ya. Nah, yang dikenal dengan antropogeografi Ratzel ya, yang dimana bahwa bukan alam yang menjadi dasar kerja geografi, tapi manusia dan kebudayaan, atau bisa dikenal dengan pandangan kultur geografi. Ya, dia geografi tempat tinggal, geografi ekonomi, geografi transportasi, ini Otto Schlüter ya. Kemudian apa namanya? Nah, bagaimana dengan perkembangan geografi di Indonesia? Nah, untuk geografi di Indonesia ini ada dua pelopor ahli geografi ya. Ada namanya Bintarto, kemudian ada Surastopo Hadi Sumarno. Mereka merupakan founding father geografi Indonesia ya, yang mendorong kita agar tidak terlalu berpatokan pada mazhab-mazhab yang berkembang dari luar negeri. Mereka lebih menekankan geografi agar menganalisa fenomena geosfer dari sisi keruangan, ekologi, dan regional. Kemudian, nah dari sinilah kita bisa berbicara tentang geografi ya. Jadi geografi pertama kali diperkenalkan oleh Eratosthenes yang mengemukakan kata geografika. Kata itu berakar dari geo, yaitu bumi, dan grafika atau lukisan atau tulisan. Kemudian geografi juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo ya, dan graphein. Geo itu bumi, graphein artinya menggambarkan, mendeskripsikan atau mencitrakan. Sehingga secara harfiah geografi berarti ilmu yang menggambarkan tentang bumi. Nah, kemudian menurut Bintarto, geografi juga dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mencitra, menerangkan sifat bumi, menganalisa gejala alam dan penduduk, serta mempelajari corak khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur bumi dalam ruang dan waktu. Nah, kemudian berkembang juga pengertian geografi dari hasil seminar dan lokakarya Ikatan Geografi Indonesia ya, tahun 1984, apa nama 1989, sorry. Geografi adalah ilmu yang mempelajari ya, tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam sudut pandang lingkungan dan kebudayaan dalam konteks keuangan. Nah, sampai di sini tentunya kalian sedikit tahu ya tentang pengertian geografi. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan objek studi geografi. Apa sih objek studi geografi itu? Nah, seperti halnya bidang keilmuan yang lain, jadi geografi juga mempunyai objek, yaitu ada namanya objek formal dan objek material. Apa bedanya? Objek formal adalah objek yang dilihat dari sudut pandang di mana kajian ilmu tersebut lihat. Sedangkan objek material adalah apa yang dipelajari oleh ilmu tersebut. Nah, singkatnya adalah objek formal geografi mencakup pendekatan yang digunakan dalam memecahkan suatu persoalan atau permasalahan geografi. Sedangkan objek material geografi adalah geosfer. Geosfer adalah lapisan-lapisan bumi yang mencakup ada namanya litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, apa itu litosfer? Litosfer itu tentang lapisan kulit bumi. Apa itu atmosfer? Atmosfer itu adalah lapisan udara. Hidrosfer, lapisan air. Biosfer, lapisan makhluk hidup. Kemudian antroposfer adalah lapisan manusia. Nah, berikutnya ini adalah ruang lingkup geografi ya. Jadi geografi itu ada aspek ya. Nah, dari konteks aspek ya, aspek fisik dan aspek sosial, atau geografi fisik dan geografi sosial. Nah, di dalam geografi fisik ya, kita bisa ini ya. Jadi geografi fisik merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang lahan atau landscape, yakni bagian ruang dari permukaan bumi. Nah, di sini ada berbagai macam cabang ilmu geografi fisik ya, ada namanya meteorologi dan klimatologi ya, tentang cuaca dan iklim. Ada hidrologi tentang distribusi air. Ada hidrografi, ini terkait dengan
penelitian atau pemetaan air yang ada di permukaan bumi, ada oceanografi tentang kelautan ya, ada geologi tentang struktur batuan, ada geomorfologi terkait dengan bentuk muka bumi. Kemudian masih di aspek ya. Ada geografi masih di aspek, tapi ini masih di geografi fisik. Ada geografi tanah, berarti yang mempelajari tentang tanah. Ada biologi, ini kalau di geografi ada namanya biogeografi ya. Nah, itu ada juga, yaitu ilmu yang pelajari tentang penyebaran organisme dalam ruang dan waktu beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, membatasi dan menentukan pola penyebaran jarak. Seperti itu. Nah, berikutnya ini ada geografi teknik. Selain geografi fisik dan sosial, ada geografi teknik. Nah, cabang ilmu geografi yang pelajari cara-cara memvisualisasikan dan juga menganalisis data-data informasi geografis dalam bentuk peta, foto udara, diagram, serta citra hasil penginderaan jauh. Nah, beberapa cabang ilmunya yaitu ada namanya kartografi tentang pemetaan, penginderaan jauh ini terkait dengan citra satelit ya. Nah, kemudian ada namanya sistem informasi geografis yang terkait dengan komputerisasi dalam pengolahan data geografi ya. Berikutnya geografi sosial ya. Nah, selain geografi fisik, teknik, ada geografi sosial. Nah, geografi sosial ini adalah cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang manusia dalam ruang, meliputi jumlah penduduk, aktivitas ekonomi, penyebaran penduduk, dinamika penduduk, politik, dan juga sosial budaya. Nah, di sini ada cabang-cabangnya, ada geografi ekonomi, berarti ini ilmu yang pelajari atau membahas tentang bagaimana manusia mengeksploitasi sumber daya alam, menghasilkan barang dagangan, serta pola lokasi dan persebaran industri, beserta seluk-beluk tentang komunikasi. Kemudian ada geografi politik, ini kaitan dengan politik ya, ada wilayah perbatasan, kemudian unsur-unsur kekuatan nasional, dan juga politik internasional. Kemudian ada namanya demografi, ini terkait dengan kependudukan, ya, permasalahan perubahan penduduk gitu ya. Nah, ada namanya geografi penduduk ya. Ini cabang ilmu geografi yang pelajari tentang variasi kualitas ruang dalam demografi dan juga non-demografi dari penduduk. Kemudian ada geografi regional, ini ilmu yang pelajari tentang kawasan tertentu secara khusus. Dan ada antropogeografi, itu cabang geografi yang pelajari persebaran bangsa-bangsa di muka bumi, dilihat dari sudut pandang geografi. Nah, jadi itu ya, itu terkait dengan sejarah perkembangan dan ruang lingkup dari ilmu geografi. Ya, thank you for watching ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terus belajar dan semangat. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.